Haleluya, saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Begitu lihainya ular atau iblis itu untuk mencoba untuk menjatuhkan namanya Hawa. Begitu giat dengan cara manapun dia kerjakan untuk menjatuhkan Hawa. Dan ternyata saudaraku dikasihi Tuhan, Hawa jatuh juga di dalam dosa. Kenapa? Karena setan berusaha sedemikian rupa. Makanya hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, saya memberikan judul perenungan saya ini adalah setan menjatuhkan orang percaya. Jangan kita bangga kalau kita hari ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan kita bangga hari ini kita memiliki karunia berbahasa roh, usia apapun saudaraku dikasihi Tuhan. Suatu saat kita akan bisa jatuh kalau kita tidak lebih taat lagi kepada Tuhan. Suatu saat kita akan bisa jatuh kalau kita tidak menutup pintu untuk masuk setan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, apa saja yang dipakai setan untuk menjatuhkan orang percaya? Yang pertama adalah dengan rayuan yang manis. Dia merayu namanya Hawa itu di Taman Eden. Dengan cara apa? Dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati apabila kamu makan buah itu. Sekali-kali berarti rayuan itu rayuannya sangat manis, sangat baik. Dia berkata, enggak pernah dia menghakimi wanita itu, nanti kamu makan kamu akan mati. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sering terjadi begitu. Ada tawaran-tawaran kepada kita, ini kamu lakukan ini nanti gak apa-apa kok. Kamu pakai narkoba gak apa-apa kok. Kamu pergi ke kuburan gak apa-apa kok. Kamu pergi ke tempat-tempat sakral, kamu pergi ke Gunung Kawi kok gak apa-apa, lakukan aja. Dia rayu kita, kalau kamu pergi ke sini kamu akan nanti cepat kaya. Kamu kalau pergi ke sini nanti jabatanmu akan naik. Kalau kamu pergi ke sini kamu akan menjadi orang yang sangat sukses. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini saya ingatkan, jangan pernah taruh di dalam hatimu, jangan pernah simpan di dalam pikiranmu rayuan daripada setan itu. Kenapa? Rayuan itu hanya untuk menjatuhkan saudara. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa saja yang dipakai setan untuk menjatuhkan orang percaya. Yang kedua adalah dia mengendalikan hati kita dan pikiran kita. Setan kalau dia sudah mengendalikan hati kita dan pikiran kita, kita tidak akan bisa bergerak. Ketika setan berkata kepada Hawa, setan sudah mengendalikan hati Hawa dan pikirannya. Apa yang terjadi? Hawa begitu cepat sekali jatuh. Hawa begitu cepat sekali terpesona. Hawa begitu cepat sekali dia tidak bisa memberikan perlawanan atas pemahaman, bahkan atas juga yang dilakukan oleh setan. Jadi mulai hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terpikat, jangan sampai kita tertarik apapun yang dilakukan oleh setan untuk mengendalikan hati dan pikiran kita. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita, apa saja yang dipakai setan untuk menjatuhkan orang percaya, yaitu setan dia rindu supaya kita tidak menikmati masa depan yang penuh harapan. Setan tidak senang kalau Hawa menikmati masa depan yang penuh harapan di Taman Eden. Setan tidak senang kalau juga kita menikmati masa depan. Setan tidak pernah senang kalau kita berhasil. Setan tidak pernah senang kalau anak-anak kita memiliki masa depan. Setan tidak pernah senang kalau perusahaan kita bangkit dan maju, saudara dikasihi Tuhan. Setan juga tidak senang kalau pelayanan kita memiliki prospek yang sangat luar biasa. Tujuannya adalah dia cari cara bagaimana supaya kita jatuh.
Untuk itu saya sebagai hamba Tuhan, hari ini berusahalah semaksimal mungkin untuk menutup pintu bagi setan untuk menjatuhkan saudara. Hari ini kalau tidak keberatan, saya akan berdoa secara pribadi kepada saudara pada hari ini. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi anak-anak-Mu, supaya mereka tidak jatuh atas rayuan setan, supaya setan tidak mengendalikan hati mereka dan pikiran mereka, bahkan supaya setan juga tidak mengganggu masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, lepaskan mereka dan bentengi mereka pada saat ini dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, sehingga setan tidak berhak mengganggu mereka, sehingga setan tidak berhak menjatuhkan mereka, sehingga setan tidak menggagalkan masa depan dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, baik dalam rumah tangga, bahkan masa depan anak-anak mereka, bahkan dalam bisnis mereka, bahkan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sukses saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Halo teman-teman semua. Buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.